Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul A Place Called Silent. Film menceritakan perjuangan seorang ibu yang harus melindungi anaknya dari bullying, juga dirinya sendiri dari kekerasan yang kerap dilakukan suaminya. Film bergenre thriller, dibintangi oleh Seng Di Wang sebagai Yu Tong, Ning Chang sebagai Li Han, Eric Wang sebagai Jai Fu, Su Jiao sebagai Hui Jun, Francis Ng sebagai Dai, dan bintang terkenal lainnya. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria di atas perahu, nampak dia sangat gelisah. Di tempat lain terlihat anak-anak sekolah tengah latihan. Air yang menetes dan jatuh persis di atas perkusi telah mengganggu konsentrasi mereka. Di sini Zaipu, teknisi sekolah, menyarankan agar atap itu diganti atau sementara waktu ditambal. Saat pulang sekolah, nampak seorang ibu tengah mencari seseorang. Sementara itu, di satu ruangan terlihat seorang anak tengah dibully dan diintimidasi. Mereka tengah mencari HP-nya yang hilang, tapi tidak ditemukan. Setelah menganiaya, para preman itu pun lantas pergi. Si ibu yang curiga dengan tingkah mereka segera mencari anaknya ke arah dari mana mereka muncul. Benar saja, putrinya kini menempel di dinding. Dengan hati sedih sekaligus marah, dia pun segera menggunting rambut yang telah dilem ke tembok. Pulang sekolah, 3 orang kawanan geng pergi ke sebuah bangunan yang nampak sudah tidak digunakan lagi. Tidak lama kemudian, satu di antara mereka menghilang. Setelah dicari, ditemukan temannya terkapar bersimbah cairan merah. Hal ini membuat mereka panik dan lari tak tentu arah. Akhirnya satu persatu dihabisi. Sementara itu, Nyonya Li datang untuk memohon agar putrinya dipindah ke sekolah luar biasa saja. Di TKP nampak 2 orang polisi tengah menyelidiki kasus menghilangnya 3 orang siswi. Sementara itu di sekolah, Tong sebagai orang terakhir yang bertemu korban tengah dimintai keterangan. Nyonya Li yang melihat putrinya begitu ketakutan coba membantu, tapi ditegur oleh polisi. Rasa takut Tong ternyata karena di sana ada Angie yang tengah memberi alasan pada polisi kenapa saat itu dia tidak ikut bersama teman-temannya. Hal itu dikarenakan dia demam setelah tercebur kolam. Di kelas, Tong melukis orang yang sedang terkapar di bawah pohon kumquat. Nampak dia melukis dengan penuh emosi. Pulang sekolah, Tong bertemu seorang ibu yang tengah mencari anaknya yang hilang. Sepertinya dia ibu dari salah satu korban yang sekarang tengah dicari polisi. Tong diajak ibunya belanja ke warung. Melihat Nyonya Li menyerahkan pesawat telepon pada putrinya karena si ayah tiri ingin bicara, menuai pujian dari pemilik warung, dia salut dengan keakraban mereka. Setelah itu Nyonya Li membawa anaknya untuk berdoa dan menyerahkan kumquat sebagai hasil kebunnya. Di jalan pulang, Tong melihat seseorang tengah mengintai mereka. Di apartemen mereka bertemu Pak Lin. Rupanya dia baru saja pindah ke sana. Pak Lin dan Nyonya Li bekerja di sekolah yang sama. Di rumah saat melihat baju ayah tirinya tergantung di lemari, nampak Tong sangat tidak nyaman. Di hutan kecil, Angie berjalan menuju sebuah bis rusak. Dia coba menghubungi seseorang, tapi tiba-tiba pintu bis ditutup dari luar dan orang itu segera menyergap lalu menghabisinya. Di kantor polisi, para detektif tengah menyelidiki Nyonya Li. Sementara itu di sekolah, Papang tengah berpamitan. Dia kini sudah pensiun dan hendak pulang diantar Pak Lin atau Pak Jai Fu. 这台冰柜啊，现在修了好多次了。
Hari pementasan tiba. Baik undangan maupun pemain sudah berkumpul. Pak Kepala Sekolah nampak gelisah karena putrinya masih belum terlihat. Saat ke panggung dan siap menari tari sebagai tanda pembukaan, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atap. Dia terkejut saat menyadari kalau itu adalah Angie putrinya. Seketika semua orang panik termasuk Nyonya Li. Dia berusaha mencari keberadaan Tong. Hingga ke apartemennya. Sayang putrinya masih belum dapat ditemukan. Pergi ke kebun lantai atas juga tidak ada. Di sini Nyonya Li teringat saat dia dan Tom memetik buah kumkuat, ada seseorang yang mengintai mereka. Di kantor polisi, Pak Kepala Sekolah dimintai keterangan. Dikatakannya kalau ada beberapa guru dan murid melaporkan adanya seseorang yang mengambil gambar secara diam-diam. Dia juga memberi keterangan tentang teknisi sekolah yaitu Pak Jaifu yang ditemukan Pak Fang saat terjebak di air bersama putrinya setelah peristiwa tsunami. Di sini lain nampak Nyonya Li sedang meneliti CCTV warung yang letaknya tidak jauh dari apartemen. Di sana terlihat pada tanggal 9 Januari saat pertama kali Tong menghilang, Lin Jaifu ada di sekitar apartemen. Nyonya Li coba mendatangi Pak Lin, tapi sayang dia tidak ada di tempat. Di sini ditemukan bagian jam tangan milik Tong tercecer di depan pintu, juga goresan merah di jendela kaca. Di luar juga ditemukan jam tangan milik Tom. Kini Nyonya Li mulai membayangkan apa yang terjadi dengan putrinya. Demi menyelamatkan putrinya, Nyonya Li nekat memasuki rumah Jaifu lewat jendela. Saat tengah mencari jejak Tom, Pak Jaifu pulang. Dia sempat curiga ada seseorang masuk ke rumahnya. Ketika mau mengambil kunci yang jatuh persis di depan Nyonya Li, Nyonya Su memanggilnya dari luar. Rupanya dia minta bantuan Jaifu mengangkat barang. Di jalan, Nyonya Li bertemu detektif Dai. Mereka coba mengecek CCTV yang ada di warung. Saat melihat truk sampah, Nyonya Li langsung lari menghampiri kendaraan tersebut, lalu membongkar beberapa karung sampah yang mencurigakan. Benar saja di sana ditemukan sepatu Tong. Tiba-tiba ada dering telepon yang biasa dia dengar berasal dari si pengintai. Menyadari kalau orang tersebut ada di sana, maka kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berhasil ditangkap, ternyata dia anak muda yang sama sekali tidak Nyonya Li kenal. Sementara detektif Dai nampak terkejut. Di kantor polisi, pemuda yang ternyata putra detektif Dai mendapatkan pukulan dari sang ayah atas kebiasaannya mengintip sambil mengambil foto. Dari kamera si pemuda didapat video Tong yang tengah dipaksa masuk ke rumah Jaifu. Nyonya Li marah dan minta alasan mengapa dia tidak melaporkan kejadian itu pada polisi. Karena aku berusaha melindungimu, jawab si pemuda. Mendengar itu Nyonya Li terdiam. Sementara detektif Dai nampak penasaran. Dari video tidak hanya ada penculikan tapi juga penyiksaan Tong oleh ibunya. Sementara itu di apartemen polisi mengadakan razia ke setiap rumah untuk mencari keberadaan Tong. Tidak lama setelah Pak Dai pergi, Pak Yang datang dan membawa kunci ruang rekreasi Yayasan Amal yang sudah tidak terpakai. Kunci tersebut sama dengan yang ada pada Jaifu. Dengan membawa kunci Pak Yang, Nyonya Li melarikan diri. Di apartemen, polisi tengah menyelidiki keberadaan suami Nyonya Li. Dan pada saat yang sama, Ibu Tong sampai di tempat rekreasi Badan Amal Build Together. Di sana ditemukan beberapa korban sudah tidak bernyawa. Melihat itu, Nyonya Li terlihat sangat marah pada pelaku. Di sisi lain dari tempat rekreasi,
Pak Jaipu tiba dengan membawa serta Nyonya Su. Saat hendak menutup pintu gedung, Pak Jaipu melihat langit yang begitu cerah. Hal ini mengingatkan dia akan putrinya yang sering minta diajak naik perahu dan sering mengandaikan perahu itu bisa terbang jauh di langit yang cerah. Hari itu Hui Jun ulang tahun. Di sekolah dia mendapatkan perundungan dari temannya yang memang jahat. Selain dipasangkan mahkota berduri, dia juga harus minum air yang berisi potongan rambutnya. Tong yang tidak terima siap menyerang mereka dengan sebilah gunting. Tapi hal itu digagalkan oleh ibunya yang ketakutan karena salah satu dari mereka adalah anak kepala sekolah yang telah membantu putrinya belajar di sana. Tong juga telah berusaha mengirim pesan pada polisi. Dengan ancaman burungnya akan dijatuhkan, Hui Jun terpaksa mau menginjak atap kaca. Melihat putrinya yang sangat sedih dan kecewa, Nyonya Li coba kembali ke atas untuk membantu. Sayang, Hui Jun telah terperosok lebih dulu jatuh dari ketinggian. Para preman sekolah segera berlari ketakutan. Saat itulah kamera yang digunakan untuk merekam jatuh entah kemana. Tong yang telah kehilangan sahabat menangis sejadinya. Dia sedih juga marah. Suatu hari, Pak Jaipu menemukan origami burung dan kamera di sebuah loker. Alangkah terpukulnya dia saat melihat video yang ada di kamera tersebut. Nampak bagaimana putri kesayangannya dibuli oleh 4 anak berandalan. Selama ini berita yang tersebar adalah Hui Jun bunuh diri. Pak Jaipu pergi ke sebuah pantai di mana dia tengah memperbaiki perahu yang kelak akan digunakan bersama putrinya. Menyadari kalau hal itu tidak mungkin lagi terjadi, sambil menangis dan berteriak, perahu itu pun dirusak lalu dibakar. Wajah yang dulunya ramah kini berubah dingin dan tak punya rasa. Kembali ke tempat rekreasi. Pak Fang yang sudah babak belur minta maaf. Dia selama ini berusaha menutupi pelaku dengan alasan tidak ingin ada kematian berikutnya. Mereka itu sangat jahat dan akan melakukan hal yang sama pada orang lain, ujar Jaipu. Kembali pada saat kejadian di mana Pak Fang ada di tempat kejadian perkara dan melihat siapa saja para pembeli Hui Jun. Hari itu Pak Lin membawa kue ulang tahun. Melihat kenyataan Hui Jun terkapar dan tak bernyawa membuat dia sangat terpukul. Meyakini kalau putrinya tidak mungkin bunuh diri, Pak Lin mencari informasi mengenai penyebab kematian Hui Jun dari orang sekitar sekolah, termasuk Pak Fang juga polisi. Anehnya CCTV yang ada di sana mendadak rusak. Kembali ke tempat rekreasi, Nyonya Li tiba-tiba datang dan menyerang Jaipu. Dia terus menanyakan di mana putrinya, tapi Pak Lin tidak mau menjawab. Dia yang menganggap Nyonya Li telah menghalangi Tong menolong putrinya, ingin agar Nyonya Li tahu bagaimana rasa kehilangan anak. Nyonya Li yang sempat tak sadarkan diri ditolong oleh Nyonya Su. Keadaan ini dimanfaatkan Jaipu untuk kabur. Nyonya Li menyusul hingga kejar-kejaran pun terjadi. Hal ini telah membuat Nyonya Su sangat ketakutan. Tiba-tiba datang truk, lalu kecelakaan pun terjadi. Nyonya Li yang sudah tidak peduli dengan rasa sakitnya lantas mendatangi Jaipu. Melihat itu Jaipu hanya bisa menyeringai. Scene kembali ke 5 tahun yang lalu. Saat itu Nyonya Li yang habis hangout dengan teman kantornya pulang terlambat. Suami yang diperkirakan pulang besok ternyata sudah ada di rumah. Hingga pertengkaran dan penyiksaan pun terjadi. Di sini Nyonya Li seringkali mengalah karena ekonomi keluarganya ditanggung sang suami dan itu semua diketahui Nyonya Su si pemilik apartemen. Scene kembali ke Jaipu yang tengah diinterogasi. Di petak bunga kumkuat, ujar Pak Lin setelah video penyekapan yang dia lakukan pada Tong diperlihatkan. Mendengar itu pencarian segera dilakukan dengan melibatkan anjing pelacak. Kejadian tragis yang ada di hidupnya Tong tuliskan dan gambarkan pada sebuah kertas untuk kemudian dijadikan origami bangau. Hal ini ditemukan oleh salah satu detektif yang kemudian melaporkannya pada Pak Dai. Mendengar laporan tersebut, Pak Dai coba mengingat kembali hasil interogasinya dengan Nyonya Li.
Dia terdiam saat ditanya kenapa ayah tiri Tong tidak ikut mencari. Polisi juga menemukan terakhir kali aktivitas ayah tiri Tong adalah 5 tahun yang lalu. Di sini baru Nyonya Li mengaku kalau dia telah menghabisi Chen Mingzan. Saat Jaipu ditanya di mana Tong, sudah bebas jawabnya. Tiba-tiba masyarakat datang menggeruduk tempat penyelidikan. Jaipu yang memang sudah tidak memiliki semangat hidup tewas terjun dari rooftop. Di kantor polisi, detektif menemui putranya, tapi dia hanya diam 1000 bahasa. Pada anak buah ayahnya, dia berikan rekaman yang terjadi di rumah Tong 5 tahun yang lalu. Padai menyuruh anak buahnya untuk lebih mempercepat pengejaran Tong. Sementara dia akan mendiskusikan video terbaru dengan Nyonya Li. Di dalam sel nampak Ibu Tong tengah mendengarkan berita tentang pembulian di sekolah putrinya dan penyuapan kepala sekolah pada pihak kepolisian serta keterlibatannya dalam kasus penipuan berkedok donasi melalui Yayasan Amal Build Together. Nyonya Li yang merasa masalah sudah selesai karena dia telah mengakui telah melenyapkan suaminya, terkejut saat melihat video terbaru. Nyonya Li mohon agar putrinya tidak ditangkap biar dia nanti yang menggantikannya. Pada yang mengikuti kasus ini dari awal dan mengetahui penderitaan apa yang telah diterima oleh ibu dan anak ini, memutuskan untuk melenyapkan barang bukti dan mentersangkakan Nyonya Li karena telah melawan polisi. Sementara itu Tong dibiarkan lepas. Sayang sekali usahanya gagal. Pak Dai dikenakan hukuman 3 tahun karena telah merusak barang bukti. Begitu juga dengan Nyonya Li yang telah menyembunyikan kasus penghilangan nyawa, dan Tong berhasil ditangkap serta diadili dengan mempertimbangkan usianya yang saat itu masih 9 tahun dan juga korban tindak asusila ayah tirinya. Demikianlah Sobat Arsi, film ditutup dengan terungkapnya berbagai kasus yang timbul akibat pembulian dan KDRT. Semoga kita semua terhindar dari keburukan seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.